Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman hebat semua, berjumpa kembali dalam video pembelajaran pada subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1-3. Masih di tema 5 tentang wirausaha di kelas 6 ya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap diberikan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Tidak lupa kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kalian juga bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kita berdoa dalam hati masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan. Subtema 2 usaha di sekitarku. Perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong semua orang harus kreatif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuka usaha secara mandiri. Usaha yang dibuat tidak perlu menggunakan modal yang terlalu besar. Biasanya usaha yang dilakukan berkisar pada industri kecil atau rumah tangga. Usaha yang dapat dilakukan misalnya membuka bengkel, tempat potong rambut, menjual makanan, dan lain sebagainya. Nah, di sekitar kita tentu terdapat banyak berbagai macam usaha yang dibuka oleh warga atau perorangan. Nah, usaha tersebut dibuka pasti sangat beragam, dari mulai usaha kuliner, perdagangan, menjual jasa, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya usaha yang ada di sekitar kita, akan menjadikan masyarakat mandiri dan meningkatkan pendapatan mereka sehari-hari. Usaha mandiri yang dilakukan juga dapat berdampak pada per kapita penduduk suatu negara. Usaha kecil yang dirintis memegang peranan yang sangat penting khususnya bagi perekonomian bangsa. Nah, pada gambar di layar ini adalah contoh dari industri kecil atau mikro. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih berkaitan dengan industri kecil. Di buku kalian terdapat teks mengenal industri kecil di sekitar kita. Sebelum itu akan sedikit ada penjelasan. Usaha mikro atau kecil dan menengah ya, atau istilahnya UMKM berhasil menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM benar-benar memberikan dampak yang sangat positif pada negara. Kerja keras pengusaha mikro memberikan dampak secara nyata pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selain atas kerja keras para pengusaha, tentunya keberhasilan ini berkat karunia yang diberikan Allah sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, melihat prestasi ini kita harus bersyukur kepada Allah atas besarnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh UMKM. Nah, barangkali di antara kalian juga orang tuanya punya industri kecil ya, pedagang warung atau mungkin menjual apapun. Nah, itu termasuk industri kecil. Nah, kalian harus bersyukur dengan adanya usaha-usaha kecil di rumah akan meningkatkan ekonomi kita dan juga akan membantu sekeliling kita dalam memenuhi kebutuhan. Oke, berkaitan tentang teks mengenal industri kecil di sekitar kita. Di halaman 87-89 terdapat teks. Nah, kalian baca dengan teliti, dengan seksama, lalu kerjakan tugas yang ada di buku kalian di halaman 89. Ya. Cari tahu apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN. Lalu apa kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia. Nah, semua ada di buku. Kalau nanti kalian tidak menemukan jawaban di buku, kalian bisa mencari di sumber lain atau melalui internet. Ya, silahkan dicari untuk menambah wawasan kalian. Baik, kita lanjutkan. Oke. Ayo membaca. Oke, kita masuk tentang magnet. Masih ingat ya tentang magnet ya? Hiasan magnet bergambar wayang. Ini tentunya kalau produk hiasan magnet bergambar wayang ini kita sudah pasti kenal. Kira-kira dari mana ya? Wayang asalnya dari mana? Ya, dari Indonesia.
kerajinan cenderamata dari magnet. Di buku kalian juga ada teks. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah bahwa setiap benda yang terbuat dari besi dan baja bisa dijadikan magnet dengan cara sebagai berikut. Nah, ada beberapa cara untuk membuat magnet. Apa saja? Yang pertama, membuat magnet dengan cara menggosok. Nah, kita sudah bahas di subtema 1 dengan cara menggosok. Dan ingat, menggosoknya satu arah. Kemudian cara yang kedua, membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, dengan menggunakan tenaga listrik. Nah, ini kita menggunakan baterai. Lalu yang ketiga, membuat magnet dengan cara induksi. Nah, di buku kalian juga terdapat pada gambar di halaman mulai halaman 91 sampai dengan 92. Nah, untuk membuktikan apakah kalian bisa membuat magnet, kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing. Nah, untuk sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan cara membuat magnet, silahkan kalian kirimkan dokumen berupa foto ketika kalian membuat magnet tersebut. Oke, paham ya? Jadi membuat magnet dengan cara menggosok, membuat magnet dengan cara elektromagnetik, membuat magnet dengan cara induksi. Dari ketiga ini, kalian bisa ambil 2 dari 3 tersebut. Silahkan mana cara yang ingin kalian lakukan. Ingat, dokumentasikan. Jika ada beberapa cara dari membuat magnet dengan cara menggosok misalnya, ternyata ada beberapa tahapan. Boleh kalian foto semuanya lalu dibuat kolase atau di grid ya istilahnya. Dan nanti dikirim ke grup pengiriman tugas. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu silahkan kalian coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian di halaman 93. Sebutkan 3 cara yang dapat digunakan untuk membuat magnet. Membuat magnet dengan menggunakan listrik disebut dengan apa? Lalu apakah yang dimaksud dengan membuat magnet dengan induksi? Bagaimana cara kerja membuat magnet dengan induksi? Serta jelaskan cara menggosokkan magnet saat proses membuat magnet dengan metode gesekan. Kalian pasti bisa. Oke, kita lanjutkan. Mengamati formulir. Nah, ini tidak perlu kita jelaskan lebih panjang karena kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya. Ada beberapa jenis formulir. Ada formulir pendaftaran, kemudian ada daftar riwayat hidup, wesel pos. Nah, tentunya kalian masih ingat. Nah, ini ada di buku kalian di halaman 95. Silahkan diisikan di buku kalian formulir lomba mata pelajaran IPA. Nah, di situ semua isian harus kalian isi, jadi tidak ada yang tidak diisi. Mulai data diri lengkap, kemudian ada tanda tangan orang tua. Nah, ini nanti harus ada betul-betul tertanda tangan nih, tanda tangan kamu dan juga tanda tangan orang tua kamu. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke pembelajaran 2. Ayo membaca. Negara kita memiliki berbagai macam produk unggulan yang memiliki daya jual tinggi di luar negeri, khususnya hasil produk yang berasal dari kerajinan tangan, baik dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Pencapaian ini patut kita syukuri karena dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Nah, tentunya untuk memperkenalkan produk unggulan tidak semudah itu. Kita harus melakukan cara supaya produk-produk kita ini dikenal oleh banyak orang, baik ke luar negeri maupun di negara kita sendiri. Nah, salah satu cara untuk memperkenalkan produk unggulan yang kita miliki dengan daya nilai jual yang tinggi, nah kita bisa melakukan dengan membuat poster. Masih ingat kan cara membuat poster? Nah, poster adalah poster merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk, kegiatan, atau program kepada masyarakat luas.
Poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan biasanya ditempel pada tempat yang datar dan strategis supaya bisa dilihat banyak orang. Nah, kalian sudah pernah nih membuat poster, bahkan sudah belajar mengkampanyekan poster. Oke, lalu apa macam-macam jenis poster? Yang pertama ada poster niaga. Nah, poster niaga itu apa? Poster niaga ini berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Poster niaga ini bertujuan untuk mengenalkan produknya kepada halayak umum dengan harapan akan bisa meningkatkan penjualan. Jadi poster niaga ini adalah poster tentang apa yang kita jual, poster tentang apa yang kita dagangkan, ya, hasil produk yang kita jual. Kemudian yang kedua ada poster kegiatan. Poster ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Nah, jika kalian ingin melakukan atau mengadakan sebuah kegiatan di lingkungan kalian, kalian bisa membuat poster tentang kegiatan. Nah, jadi kalau misalnya Anda saksikan drama musikal yang akan dilaksanakan di ada waktu, tanggal, itu artinya poster tersebut merupakan jenis poster kegiatan. Yang ketiga, poster pendidikan. Nah, poster pendidikan itu yang bagaimana? Poster jenis ini berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan seperti sosialisasi sebuah program serta ajakan untuk giat dalam belajar. Dan yang keempat, ada poster layanan masyarakat. Nah, untuk poster layanan masyarakat ini berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Contoh poster layanan masyarakat misalnya pemberitahuan tentang taatilah pajak. Nah, ini taatilah dalam membayar pajak. Ini termasuk poster layanan masyarakat. Atau misalnya hemat listrik, hemat energi. Ini juga termasuk poster layanan masyarakat. Nah, seperti contoh pada gambar. Saatnya mengajarkan kepada anak hemat air. Ini adalah contoh poster layanan masyarakat. Oke, next ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Apa saja? Yang pertama, sebelum membuat poster, tentukan tema dan tujuan. Ya, harus jelas dulu tema dan tujuannya apa. Kemudian yang kedua, kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan menarik. Yang ketiga, gunakan gambar yang sesuai. Dan yang keempat, medianya harus tepat. Ingat, menentukan tema dan tujuan terlebih dahulu, kalimatnya singkat, padat, dan menarik. Gunakan gambar yang sesuai dan media harus tepat. Maaf, itu ada sedikit kesalahan dalam penulisan. Oke, kita lanjutkan. Bacalah teks keragaman produk unggulan daerah setempat. Nah, tidak jauh tentang wirausaha. Tentunya di lingkungan kita tadi ada industri mikro, ya, ada industri kecil. Nah, dalam setiap industri kecil tentunya banyak produk yang diunggulkan dan sangat beragam. Masing-masing perorangan memiliki produk unggulannya tersebut. Nah, di buku kalian di halaman 103 terdapat teks tentang keragaman produk unggulan daerah setempat. Nah, di situ ada gambar, contoh gambar produknya. Ya. Nah, dalam buku kalian di sana dijelaskan kemasan produk menjadi untuk menjelaskan atau untuk menarik orang agar mau membeli produk yang kita buat, karena sangat beragamnya produk yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya para pembuat produk ini memberikan produk unggulannya dengan bentuk yang sangat menarik. Supaya apa? Orang tertarik untuk membelinya. Tidak hanya menjual barangnya saja, tapi bagaimana kemasannya juga harus diperhatikan. Karena beragam makanan tradisional yang ada di Indonesia membuat kita merasa bangga menjadi anak Indonesia. Nah, kalian tentu tahu ya, apa saja makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, di buku kalian terdapat kolom tentang ragam makanan tradisional Nusantara yang ada di Indonesia. Nih, ya. Oke, nanti kalian isikan.
apa yang kalian ketahui, nama makanan tradisional apa, kemudian dari daerah asalnya apa, lalu bentuknya bagaimana, ya. Oke. Oke, kita masuk ke pembelajaran 3. Ayo membaca berkaitan dengan magnet. Manfaat magnet bagi kesehatan. Oke. Mungkin kalian sudah tahu dan pernah tahu tentang manfaat magnet bagi kesehatan. Manfaat magnet bagi kesehatan telah dikenal sejak ratusan tahun lalu, baik oleh masyarakat Cina maupun India kuno. Di zaman modern, penggunaan magnet dalam bidang medis pun sudah sangat banyak membantu. Salah satunya adalah magnetic resonance imaging atau MRI, yang sangat membantu dokter dalam menegakkan diagnosa. Menegakkan diagnosa itu artinya memperjelas diagnosa penyakit yang ada dalam tubuh. Nah, ini manfaat magnet memang betul-betul sangat luar biasa bagi kesehatan. Tidak sedikit orang menciptakan kalung kesehatan yang juga mengandung magnet untuk mengangkat penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, setelah kalian membaca manfaat magnet bagi kesehatan yang ada di halaman 110, coba kalian amati benda-benda di sekitar kalian yang menggunakan magnet. Catatlah hasil pengamatan kalian seperti yang ada di tabel. Nah, tabelnya ada di halaman 111. Contohnya ada nama alat, ada kotak pensil. Nah, bagian yang menggunakan magnet apa? Kancing penutup. Lalu tujuan penggunaan magnetnya apa? Penutup tidak mudah terbuka. Silahkan kalian cari benda yang ada di sekitar kalian, amati mana yang menggunakan magnet. Jika kalian bingung, kalian bisa menanyakan ke orang tua kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih tentang formulir, tidak akan kita bahas lebih panjang. Jadi dalam ini kita akan bahas sedikit formulir daftar riwayat hidup. Masih ingat ya, daftar riwayat hidup. Jadi formulir ini digunakan untuk ketika kita akan mendaftar atau melamar pekerjaan, atau kita akan mengisi sebuah acara sebagai sumber sebagai narasumber pengisi acara. Nah, dan kita harus memberikan daftar riwayat hidup kalian. Nah, biasanya daftar riwayat hidup itu berisikan tentang data pribadi. Data pribadi ini adalah cantuman dalam data pribadi itu ada nama lengkap, ada alamat, kemudian ada kode pos, ada nomor telepon, ada jenis kelamin sampai dengan agama. Lalu terdapat pula bidang yang diminati. Nah, bidang yang diminati ini yang kamu suka apa? Bidang apa dalam keseharian kamu? Kemudian ada riwayat pendidikan. Nah, ini juga harus dijelaskan. Karena misalnya kita akan melamar pekerjaan sebagai seorang guru misalnya. Nah, tentunya kalian harus tuliskan riwayat pendidikan kamu. Mulai dari TK, kalau memang pernah TK, sampai dengan perguruan tingginya. Tahun berapa masuk sampai dengan lulus tahun berapa. Kemudian di mana kalian bersekolah. Lalu ada juga ekstrakurikuler dan kursus. Nah, ini barangkali karena kalian pernah mengikuti ekskul di luar atau kursus di luar. Kursus apa yang kalian ikuti. Kemudian ada kecakapan. Kecakapan ini isinya keterampilan yang kamu miliki. Kamu memiliki keterampilan apa. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri kamu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Kamu ingin melamar sebagai seorang guru olahraga misalnya. Nah, keterampilan apa yang kamu miliki dalam bidang olahraga? Begitu ya. Nah, nanti diisi dengan sebenar-benarnya. Tidak boleh ada yang dimanipulasi datanya. Harus sesuai dengan yang memang ada dalam diri kita. Lalu jangan lupa dibubuhkan tanda tangan. Ya. Nah, setelah mencoba mengisi daftar riwayat hidup ini, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 114.
Ya, apa yang kamu ketahui tentang daftar riwayat hidup? Kapan biasanya orang menulis atau membutuhkan daftar riwayat hidup? Lalu jelaskan tujuan dari seseorang membuat daftar riwayat hidup. Sebutkan hal-hal penting yang biasanya dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Apakah kalian memerlukan daftar riwayat hidup ketika akan mendaftarkan diri ke sekolah baru? Oke. Tentunya kalian sudah bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semoga video kali ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kalian. Jika ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa menanyakan langsung melalui WhatsApp, bisa kalian sendiri atau melalui orang tua kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa agar wabah ini segera berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.